Suatu program berupa pengalaman hidup yang nyata dan luar biasa bersama Tuhan Yesus. Untuk memberi kekuatan, jawaban, dan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkannya. Inilah dia, menjadi saksi, persembahan GBI Crown Palace. Shalom Bapak Ibu sekalian, sungguh kesempatan yang luar biasa bisa hadir lagi. Kita kembali pada acara Menjadi Saksi, sebuah program berupa perjalanan yang hidup yang nyata bersama Tuhan Yesus, yang bertujuan untuk memberikan jawaban serta jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan. Nah, pada hari ini spesial kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, hambanya yaitu Bapak PDP Nyo Tristianto SAG, Sarjana Agama. Sungguh kehormatan Bapak bisa hadir di tempat ini. Puji Tuhan, saya juga merasa terhormat bisa menyaksikan kasih Tuhan. Baik, sebelum kita mulai acaranya mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini kami boleh berkumpul di tempat ini Bapak untuk di dalam program acara Menjadi Saksi. Biarlah setiap kalimat, setiap kata yang ada pada siang hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah acara ini dapat menjadi berkat bagi perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Baik, Pak Tres, mungkin ini Bapak PDP Nyo Tristianto biasanya dipanggil Pak Tres ya Pak ya? Pak Tres, iya. Pak Tres mungkin bisa perkenalan singkat dulu Pak. Sekarang kesibukannya mungkin? Ya, jadi kesibukan saya di samping saya sudah memantapkan diri untuk melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan yang terkadang melayani di banyak gereja di mana saya dipanggil, ya di situ saya melayani. Kemudian yang kedua adalah saya juga masih kerja di sebuah perusahaan helm. Jadi perusahaan helm ini ya kebetulan saya ini penanggung jawab, jadi saya hanya sesekali untuk ninjau tempatnya, bikin laporan ke Jakarta gitu. Saya punya satu istri, dua anak, tapi anak saya sudah menikah semua, sudah punya cucu masing-masing satu-satu. Anak saya yang satu tinggal di Kerawang, yang satu lagi tinggal di Tegal. Ya, kesibukan saya sehari-hari yaitu. Di samping itu di rumah saya juga jadi ketua RT. Jadi lumayan multi talented ya Bapak ya, multi peran Puji juga Tuhan, ya Pak ya, puji puji Tuhan. Iya Pak. Jadi mungkin bisa diceritakan ya Pak ya perjalanan hidupnya itu bagaimana bisa dari seorang yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan helm ya Pak, itu bisa sampai keputusan untuk melayani Tuhan itu bagaimana itu Pak perjalanannya? Kalau keputusan melayani Tuhan ya agak panjang juga ini ceritanya ya, karena dimulai dari perkenalan saya kepada Tuhan, karena saya ini seseorang yang tidak gampang untuk mengambil satu kepercayaan, iman ya. Dulu waktu saya masih SD, begitu kelas 6, sampai kelas 6 saya beragama Konghucu. Tapi karena regulasi pemerintah, Konghucu tidak dianggap sebagai agama, jadi saya pindah ikut agama Buddha. SMP-nya 3 tahun saya beragama Buddha. Tapi di dalam keagamaan Buddha saya juga belum menemukan sesuatu bagi saya yang menurut kebutuhan rohani saya itu belum tepat. Makanya saya masuk di agama Islam di SMA selama 3 tahun. Tapi setelah 3 tahun masa beragama Islam, kita lulus, kita beragama Katolik. Setelah Katolik, terus saya ambil aliran kepercayaan. 2-3 tahun saya lupa itu. Setelah itu saya baru mengenal Tuhan Yesus, dan disitulah hati saya terikat. Kemudian saya mulai aktif di gereja.
ya gereja yang saya layani juga meminta saya untuk menjadi pengerja. Tapi pengerja, akhirnya saya diangkat jadi wakil gembala. Kemudian saya disuruh pegang beberapa bidang. Setelah itu perjalanan waktu, karena waktu itu saya juga bekerja sebagai staf di sebuah bank. Ya bukan kebetulan ya, saya mendapat kehormatan, saya boleh menjadi pimpinan di sebuah bank di Semarang. Tahun 92 pindah Jakarta, saya juga masih sebagai pimpinan. Kemudian banknya dilikuidasi, saya pindah ke pabrik vulkanisir ban, terus disuruh pegang lagi pabrik pengecoran logam. Sampai 2004 saya masuk di pabrik helm. Nah, di dalam pekerjaan saya pabrik helm ini, sepanjang perjalanan itu saya juga tetap melayani, tetapi tidak merasa bahwa saya harus full timer melepas kegiatan di pekerjaan ya. Akhirnya di sepanjang perjalanan waktu waktu saya ditugaskan di Medan oleh perusahaan helm ini, kemudian hati saya kuat sekali kalau saya baiknya harus melayani Tuhan sepenuh waktu gitu. Makanya saya bertekad untuk pulang ke Semarang. Waktu itu saya bertekadnya saya mau resign terus mau full melayani gitu. Full timer ya Pak? Ya. Full ya? Bukan full timer, full heart. Full heart. Karena full timer itu seolah-olah tanda petik terikat di gereja, harus kerja dari pagi sampai sore. Padahal saya enggak mau terikat di gereja. Jadi, maksudnya waktu saya kapanpun Tuhan membutuhkan saya untuk melakukan pekerjaannya, saya laksanakan gitu loh. Jadi enggak terbatas oleh keadaan karena saya bekerja. Saya mau melayani ini, enggak bisa karena ini jam kerja gitu. Nah itu yang saya enggak mau. Jadi saya menyatakan diri untuk resign. Tapi puji Tuhan, Tuhan mungkin menggerakkan hati bos saya ini supaya saya tidak keluar. Saya jadi penanggung jawab aja. Kemudian helmnya boleh dipasrahkan ke orang yang bisa pegang, saya hanya ngawas-ngawasin. Nah puji Tuhan, disitulah saya bisa full melayani. Jadi awalnya dari di Medan ada panggilan kuat ya Pak di hati ya, bahwa saya mau menyerahkan seluruh waktu saya untuk melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Luar biasa ya, malah dikasih bonus ya Pak. Itu penggenapan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah ya. Amin ya, serta carilah dulu kerajaan. Kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Nah Pak, pernah nggak sih ada seperti kekhawatiran gitu ya? Kan Bapak kan dari di bank, dari di pengecoran logam, itu kan sebagai pegawai ya. Jadi income-nya itu kan stabil ya Pak, jadi setiap bulan pasti income. Tapi kalau sebagai full timer, sebagai full heart dan full time melayani Tuhan, itu kan pasti tidak sama seperti pekerjaan sebagai pegawai. Nah itu ada kekhawatiran mungkin Pak? Di dalam melayani. Di dalam melayani ini nanti bakal gimana, keluarga saya gimana, saya masa tuanya gimana ya itu. gitu. Waktu saya menyatakan resign sama pimpinan saya, waktu itu saya datang ke Jakarta, saya bilang, Pak saya resign aja. Dia bilang, loh, lah kalau kamu mau resign terus kamu kerja di mana? Saya bilang, saya mau melayani Tuhan di gereja, saya bilang. Nah, sama gereja kamu dibayar berapa katanya gitu. Wah saya enggak terima bayaran Pak. Bingung bos saya, ketawa. Dia bilang, lah kalau kamu enggak terima gaji terus makan kamu sehari-hari gimana? Ya itulah Pak, karena saya ini orang percaya sama Tuhan. Saya bilang pasti Tuhan menyediakan, entah bagaimanapun caranya ya saya percaya saja. Diketawain saya sama bos saya, ketawa. Pak Tris ini ada-ada saja. Tapi ya memang itu yang timbul di dalam hati saya, bahwa apapun yang saya lakukan kalau itu untuk Tuhan, saya percaya Dia akan sediakan. Amin. Nah, makanya di dalam, ya sebetulnya pada saat resign itu secara daging manusia ya saya berpikirnya begini juga. Ini kalau benar saya full melayani Tuhan, berarti saya harus cari uang dari pemberitaan firman Tuhan seperti kata firman ya. Ya kalau saya banyak panggilan, kalau enggak ada panggilan, makannya gimana? Tapi waktu itu memang karena saya masih ada simpanan, saya pikirlah saya akan hidup berdasarkan simpanan yang saya miliki dulu gitu loh. Masalah kedepannya nantilah urusan Tuhan lah.
Tapi ternyata Tuhan gerakkan hati bos saya ini. Sampai akhirnya dia bilang, oke lah kalau gitu saya nanti ambil ruko. Nanti Pak Tris kelola aja untuk buka jadi distributor gitu. Nah disitulah dari kekhawatiran secara kedagingan, tapi kata-kata bos ini yang membuat saya bersemangat lagi. Karena saya kan hanya penanggung jawab dan memonitor. Akhirnya ya udah saya terima. Nah disitulah Tuhan bekerja. Ya sepanjang perjalanan saya bekerja, gaji yang saya terima itu cukup untuk membiayai kehidupan keluarga. Ya itu jadi itu sudah lewat ya. Ya sebetulnya di dalam perjalanan memang banyak kekhawatiran yang lain ya. Karena kita merintis usaha helm di Semarang pada saat perjalanan, waktu berjalan. Lagi pandemi ya Pak, COVID-19 pandemi, itu. Ya. Tapi sebelum pandemi saya kan sudah di sini. Yeah. Waktu itu bos bilang bahwa omset saya targetnya itu 600 juta. Padahal saat itu kita baru antara 300-400 kan bos bilang, Pak Tris ini ada bos besar ini mau ikut jualan helm. Mungkin dia bisa pegang distributor. Nah menurut saya itu tanda-tanda bahwa saya sudah tidak kepake ini. Mau disingkirin, cemas saya. Saya bilang sama istri saya, Mam, kita harus siap-siap cari sambilan karena kayaknya bos sudah ketemu sama bos besar lainnya. Ini dia mau dijadikan distributor, saya nggak tahu sayanya mau diapain gitu. Ya resiko paling besar saya dikeluarin atau mungkin saya masih disuruh bantu-bantu, tapi alangkah baiknya kita siap-siap lah. Saya bilang, nah, terus mau usaha apa? Kita jualan mie ayam sambil melayani. Tapi puji Tuhan, ini bos ini suka prestasi ketika janjian sama bos. Satu hal itu, hal yang kedua, dari omset saya 300-400 itu bisa dinaikkan sama bisa naik sampai 600, sampai 700, sampai 800, berarti kan sudah melebihi target. Kekhawatiran saya mulai hilang. Dan saya merasa bahwa ini Tuhan ini mau meneguhkan saya. Kamu itu kalau sama aku enggak usah khawatir itu. Kalau kamu full heart sama saya, pasti saya berkati. Lah itu dalam hati saya mengatakan demikian. Jadi begitu saya full heart, saya pasti disediakan segala. Tapi pernah nggak ada suatu momen di mana Bapak tuh ngerasa, wah bener nih kayaknya salah nih keputusanku nih gitu. Untuk dulu waktu saya terpuruk. Tuhan gitu. Pas terpuruk, mungkin boleh diceritakan sedikit Pak di keterpurukan tersebut? Bukan karena ikut Tuhan ya, terpuruk karena keserakahan. Jadi dulu waktu saya jadi pimpinan di Semarang, ya hidup saya sudah mulai nanjak. Saya sudah bisa beli rumah, beli mobil, ya, punya simpanan, punya motor. Saya punya rumah 2, sampai saya tinggal di Jakarta, saya jadi pimpinan juga. Nah ini iblis mulai menggoda saya melalui teman-teman saya. Dia bilang, Tris, kamu itu dari dulu cuma jadi karyawan bank, cari dong sambilan. Sambilan apa? Kita pimpinan bank kerjanya dari pagi sampai sore sudah padat. Ya kamu memang enggak ada customer yang kira-kira nawarin pekerjaan dan sebagainya. Lah itu saya tangkap, benar juga ya, saya pikir gitu. Teman saya bilang, nanti kan kamu punya usaha sendiri, nah itu kamu kan uangnya bisa bertambah dengan cara begitu. Saya bilang, saya enggak punya uang simpanan cukup. Saya bilang. Dia bilang, enggak apa-apa nanti saya support gitu. Lah ketemulah orang-orang yang nawarin proyek-proyek buat saya. Nah, tapi ini pasti orang-orangnya bukan dari Tuhan kan? Karena saya ketipu terus dari proyek membangun tempat sandar kapal, kemudian ekspor impor, kemudian multimedia, itu semua saya jalanin semua. Saya ketipu terus, semakin dalam. Jadi tahun 94 itu saya menderita kerugian kurang lebih 600 juta. Padahal waktu itu dolar masih 1.500 sampai 2.000. Kenapa saya bisa? Saya terlalu percaya karena di sekeliling saya yang ngajain bisnis ini orang-orang Kristen. Asal datang, wah Pak ini pujian ini bagus, itu pendeta yang khotbah itu bagus loh Pak. Saya dikesodorin CD lagu-lagu rohani. Ya namanya sesama
anak Tuhan ya, tapi nggak ada prasangka ya sebenarnya. Iya, nggak ya, ada Pak. prasangka. Oke, terus dia nawarin pekerjaan, nawarin proyek. Oke, saya ambil. Nggak taunya ketipu, saya udah habis-habisan. Nah, disitulah saya merasa, Tuhan, lah kok saya ikut Tuhan begini. Tapi waktu itu karena bisnis itu saya meninggalkan pelayanan. Meskipun hari Minggu saya ke gereja, tapi saya tidak pernah melayani. Karena sibuk bisnis alasannya ya. Kenapa sibuk bisnis? Karena saya serakah kepengen kaya waktu itu. Jadi disitulah saya ancur-ancuran, rumah saya dua-duanya hilang, mobil habis, motor simpenan. Jangankan punya simpanan ya, kita waktu itu kalau mau pergi ke tempat temen yang nawarin pekerjaan gitu, saya sampai tanya istri, "Mam, punya uang 3.000 nggak untuk naik angkot?" Saya sepanjang hidup saya jadi pimpinan nggak pernah naik angkot itu. Di Jakarta mau naik angkot nanya dulu, istri saya nyari-nyari ada. Nah, karena nggak pernah naik angkot itu saya nyasar-nyasar. Berapa kali oper nggak sampai-sampai. Sampai saya telepon, ini caranya gimana sih kalau sampai tempat kamu? Zaman dulu nggak ada angkotnya Grab nomor ya. sekian. Iya. Sampai sebegitunya. Iya. Saya merasa Tuhan sebetulnya Tuhan nggak salah, saya yang salah karena saya serakah. Saya bilang mau melayani Tuhan, tapi saya masih berpikir bahwa mamon itu sangat penting, melebihi kepentingan dengan Tuhan. Akhirnya saya hanya bisa berdoa, Tuhan, kalau memang ini kesalahan saya dan ini hukuman dari Tuhan, saya pasrah, tapi tolong beri saya kekuatan untuk bisa menjalaninya. Ya. Oke. Baik, saudara-saudara bisa kita saksikan ya dari kehidupan Pak Tris, jalan kehidupan Pak Tris ini pernah di atas banget, tapi pernah juga di bawah banget. Tapi Tuhan tetap setia ya Pak untuk memberkati. Amin. Tuhan tidak pernah lalai ya untuk mencukupkan ya. Amin, nggak pernah lalai menepati janjinya. Menepati janjinya. Apa Pak yang membuat Bapak itu kuat bertahan ketika lagi terpuruk? Kalau menurut saya kan memang ikut Tuhan itu bagi saya sudah teruji bagaimana Tuhan menyertai kehidupan orang percaya ya. Khususnya orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Dia. Waktu awal saya bertobat aja Tuhan memberkati saya demikian rupa. Pendidikan hanya SMA waktu itu, tapi saya diberi kehormatan untuk bisa jadi pimpinan bank. Biasa. Kerja di pabrik, saya menjadi kepala pabrik ya. Jadi di dalam sepanjang kehidupan kita, karena apa yang dilakukan Tuhan itu nyata dalam hidup saya, sehingga saya tidak ragu lagi gitu. Jadi makanya saya kemarin waktu doa malam juga bersaksi, ketika hari Minggu suruh masuk saya tidak mau, karena hari Minggu untuk Tuhan itu harga mati. Mungkin bagi, ya maaf saya nggak nyebut sebagian orang, tapi bagi saya taruhannya adalah saya dipecat, tapi bagi saya tidak urusan. Pokoknya buat Tuhan itu. Saya juga waktu menikah dengan istri saya juga ngomong begitu. Syoklan namanya, Lan, kamu kalau menikah sama saya, mungkin di dalam perjalanan pernikahan suatu saat kamu tidak setuju dengan apa yang saya lakukan, kamu boleh marah atau melarang saya. Tapi satu hal yang kamu tidak boleh melarang dan tidak boleh ngutak-ngatik apa yang saya lakukan adalah ketika saya melayani Tuhan. Kalau ada orang mau sharing tentang kehidupannya atau saya dipanggil gereja atau apa, itu penting, harus kamu garis bawahi, harus kamu lingkari merah, tidak boleh kamu ganggu gugat. Artinya hubungan saya sama Tuhan tidak boleh diganggu gugat meskipun sama istri saya. Jangankan toh istri ya, orang tua saya pribadi pun, orang tua darah daging, saudara pun saya tidak mau diganggu tentang iman saya kepada Tuhan. Ini saya garis bawahi tebel. Jadi saya tidak urusan sama orang-orang di sekeliling saya. Pokoknya kalau saya melayani Tuhan, saya tidak urusan kamu karena kamu tersinggung, kamu mau meninggalkan saya, silahkan. Bagi saya begitu. Jadi berpegang teguh ya Pak pada komitmen awal itu yang penting ya Pak. Ya. Mungkin katanya tadi lulusan SMA ya Pak ya, tapi luar biasa diberi kepercayaan yang luar biasa, jabatan yang luar biasa, itu mungkin penggenapan juga orang yang cakap itu akan berdiri di hadapan raja-raja ya Pak ya. Amin. Ya, amin, banyak firman yang saya praktekkan, tapi yang paling penting bagi saya gini. Kalau orang nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak mungkin akan mengalami mujizatnya. Betul. Bagi saya begitu. Amin Pak. Betul.
Artinya begini, Tuhan itu sudah mendidik kita untuk kita ini bekerja dengan baik. Karena firman-Nya bilang di pengkhotbah itu bahwa apapun juga yang dijumpai tanganmu untuk kerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Ada lagi ayat yang mengatakan kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Jadi ketika saya ini membaca firman Tuhan, wah saya kok nggak paham ya, saya cari tahu. Ternyata saya mendapatkan dan saya tahu. Terus ada hal lain lagi, saya cari tahu lagi. Itu secara tidak kita sadari, kita ini sedang diajari Tuhan. Kamu itu dalam kehidupan, kamu harus cari tahu dan harus mengerti. Makanya ketika saya kerja di bank, saya bagian deposito tabungan. Setelah itu saya ngelirik di sebelah, inkaso itu gimana sih? Saya cari tahu. Gimana sih inkaso? Never stop learning ya Pak, tetap belajar terus ya Pak? Belajar terus. Saya cari tahu bagian giro. Saya cari tahu bagian yang lainnya, sehingga pada saat saya bekerja, meskipun saya hanya pendidikan SMA, saya itu menonjol di antara teman-teman. Karena apa? Saya tahu semua bagian, gimana cara kerjanya, gimana membukukannya. Kadang-kadang bos saya bingung karena bagian giro mesinnya rusak, tertunda. Bagian giro manggil saya, "Tris tolong betulin dong," gitu. Ya saya betulin lah, bos saya datang. "Loh, kok kamu betulin bagian giro, Tris? Emang kamu bisa?" "Bisa Pak, saya kan sudah belajar." Ini orang deposito kok belajar giro katanya gitu. Saya enggak urusan, saya betulin dan saya bisa. Akhirnya karena saya menguasai seluruh kegiatan perbankan, saya diangkat jadi kepala operasional. Karena bisa semua bagian itu ya Pak? Iya. Nah, itu bukan karena kepandaian saya, kehebatan saya, tapi karena Tuhan mendidik saya bahwa segala sesuatu saya harus cari tahu dan harus mengerti, baru kita bisa kerjakan dengan baik. Firman Tuhan juga begitu. Kalau saya ada firman yang saya nggak ngerti, saya harus cari tahu. Saya cari ke sana kemari ke sana sampai saya menemukan kebenaran ini. Makanya meskipun saya dalam usia sudah senja, saya mau kuliah itu tujuannya cuma satu. Kepingin mendapatkan pengetahuan, kepingin mengerti lebih dalam lagi tentang firman, itu aja. Sebetulnya bagi saya ijazah atau gelar enggak begitu penting, itu nomor 2 atau nomor 3. Yang penting adalah saya mendapatkan sesuatu dari firman ini. Nah, setelah saya kuliah memang banyak hal yang saya nggak ngerti. Beda ya Pak? Ya, dulu waktu sebelum kuliah kalau kita dipanggil khotbah, saya banyak ngutip hamba-hamba Tuhan besar yang khotbah. Ini menarik, oh ini menyentuh, saya petikin satu-satu cari firman. Tapi begitu kita kuliah, kita menyadari, oh ternyata dulu saya ngomong salah lagi, ngawur. Oh, berarti mungkin ini pesan juga buat pemirsa yang masih dewasa muda seperti saya ya, bahwa kalau mau berhasil bahkan sampai usia senja juga masih berkecukupan, itu dari muda kita harus berkarya ya Pak. Harus nggak cuma mengerti, tapi betul-betul sampai ke dalam akarnya kita harus mengerti ya Pak ya. Betul. Jadi harus dari masa muda kita terus belajar, kita terus menggali. Nah ini hasilnya bisa dinikmati pas sudah tua. Saya melihat anak-anak muda itu kalau kerjanya misalkan operator input data, dia itu enggak mau tahu sekelilingnya, pokoknya begitu, enggak urusan ini data yang diinput itu kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, mereka cuek, yang penting ngerjakan itu aja. Jadi kalau orang bank sekarang, ya ini maaf ya, saya pernah di bank, saya lihat pekerjaan mereka, saya bilang waduh, itu kalau dulu sama saya jauh sekali. Gak pernah saya bisa melayani nasabah lebih dari 5 menit, harus kurang dari 5. Sekarang saya kalau ke bank itu 1 jam masih nongkrong nungguin itu. Itu yang teller melayani kadang masih bisa gimana, saya pikir sampai waduh, ini kalau saya dulu jadi pimpinan ini sudah saya pecat-pecat semua. Nggak bisa saya kerja orangnya begitu. Itu kuncinya ya Pak ya, bahwa kerja itu harus sepenuh hati, juga jangan bermalas-malasan ya Pak ya. Dan harus mengerti apa yang dikerjakan. Jadi jangan jadi robot hanya disuruh gini-gini. Saya orangnya begitu. Puji Tuhan, hari ini betul-betul banyak pelajaran yang bisa dipraktikkan ya di kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Mungkin sudah mau di penghujung acara, ada pesan Pak mungkin untuk pemirsa sekalian. Bagaimana gitu caranya supaya menghidupi fase-fase kehidupan? Kadang fase kehidupan kita sedang happy, sedang sedih, ada pesan kunci mungkin Pak?
Satu hal kalau bagi saya ya, bahwa firman yang mengatakan bahwa ketika kita percaya Tuhan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu kita harus imani bahwa kehidupan kita memang ada Roh Kudus. Di setiap aspek ya Pak? Ya, maksudnya dalam diri kita. Dalam diri Ya. kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kita minta Roh Kudus turut bekerja. Oh, dalam Jadi, segala ya dalam segala hal, dalam segala aspek boleh. Jadi yang penting kita menyadari bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita. Jadi jangan segan-segan di dalam segala hal ketika kita melakukan, mengalami jalan buntu, kita tidak bisa melakukan. Berserulah, Roh Kudus ini akan menolong kita. Karena kan tugas Roh Kudus kan memang membantu kita. Dan yang terlebih lagi, spesial Roh Kudus akan mengingatkan kembali firman yang sudah kita baca. Perkataan Tuhan Yesus. Ya, sebetulnya di dalam kehidupan saya beserta Roh Kudus dan Tuhan dalam kehidupan saya ini banyak hal saya bisa lalui, sehingga kadang-kadang saya menemukan hal-hal yang luar ini. Masih berapa menit? Nggak apa-apa Pak, nggak terbatas. Ini satu hal yang penting ya, ini sedikit menyinggung di dalam kehidupan rumah tangga ya. Roh Kudus mengajarkan saya bagaimana saya membekali diri saya melalui doa-doa saya. Artinya berdoa yang benar. Ini memang dari rumah saya sudah kepengen menyampaikan ini. Satu hal di dalam kehidupan doa kita, ketika kita berdoa pagi hari, di samping mengucap syukur. Nomor satu, saya mengucap syukur. Yang selanjutnya, saya selalu mengucap syukur atas istri saya. Meskipun istri saya kadang jengkelkan, kadang istri saya suka marah atau gimana, tapi dalam doa saya bilang, Tuhan terima kasih Engkau berikan istri sebagai pendamping hidup saya. Apapun keadaannya saya percaya Tuhan berikan yang terbaik. Saya mengucap syukur buat anak-anak saya. Saya punya 2 anak perempuan dan laki. Terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur buat menantu-menantu untuk pasangan anak-anak saya. Mengucap syukur untuk cucu-cucu saya. Luar biasa Tuhan. Mengucap syukur. Hal yang kedua, ini yang penting. Saya mengucap syukur Tuhan atas semua yang boleh ada di dalam kehidupan saya. Mungkin Tuhan mengirimkan orang-orang yang jahat sama saya mengucap syukur. Orang-orang yang memfitnah saya, yang membenci saya, yang menganiaya saya, mengecewakan saya mengucap syukur Tuhan. Saya juga mengucap syukur atas orang-orang yang baik kepada saya. Mungkin mensupport, mendukung, memberi, atau apapun yang baik dilakukan mereka, saya mengucap syukur. Karena saya percaya satu hal. Ketika Tuhan mengizinkan orang-orang jahat, orang-orang baik ada di dalam kehidupan saya sekeluarga, Tuhan sedang bekerja untuk membentuk saya. Membentuk saya untuk semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin memahami kehendak Tuhan. Jadi ini di dalam doa saya yang selalu setiap saya berdoa ini saya bawa. Di samping doa-doa lain ya, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk gereja dan seterusnya. Tapi ini penting bagi saya. Hal yang penting itu. Kita berdoa buat orang yang jahat sama kita. Karena kalau kita bilang ampunilah yang bersalah kepadamu ya kata Tuhan. Berikan pipi kiri kalau ditampar pipi kanan. Itu kalau kita tidak teruskan doa dalam doa-doa kita, itu tidak bisa, orang Jawa bilang manjing, tidak bisa mendarah daging. Tapi kalau kita mengatakan terima kasih, maka ketika kejadian sehari-hari orang jahat sama saya, orang menghina, saya ketawa karena ini kan saya doakan, saya harus mengucap syukur. Ini orang jahat sama saya, memfitnah saya, memberikan laporan palsu untuk saya ketawa aja. Karena apa? Sudah saya doakan tiap pagi. Ini salah satu bentukan Tuhan dalam hidup saya. Itu nggak mudah ya Pak prosesnya ya? Nggak mudah karena nggak mudah ya. Kita kalau seandainya ditegur, dicaci maki seperti dulu saya kerja di helm, dilempar helm. Saya ini hamba Tuhan dilempar helm sama orang Korea. Kalau enggak merasa diri kita bersyukur atas orang jahat yang ada di kehidupan kita pasti ikut emosi. Ya, ini maaf saya ini orang yang emosian sebetulnya ya, artinya temperamen. Dulu waktu saya muda, kalau saya berantem sama orang itu saya kejar terus.
kadang-kadang saya bawain barbel, saya bawain apa, saya tungguin di depan rumahnya sampai orangnya benar-benar sudah nyerah sama saya. Meskipun saya berdarah-darah enggak urusan, tapi saya kejar terus sampai. Tapi sekarang sudah beda sekali. Ikut Tuhan Yesus merubah kehidupan saya. Dan doa-doa yang saya sampaikan tadi itu penting di dalam kehidupan kita untuk kita doakan. Mengucap syukurlah sama orang-orang yang jahat sama kita. Itu kalau sudah mendarah daging maka menjalani kehidupan ini gampang. Kita dengar kabar, Pak Tris katanya Bapak gini. Saya katakan, haleluya, puji Tuhan, itu sudah saya doakan tiap pagi gitu. Ya ini yang penting menurut saya. Pak Tris, saya pribadi dan saya percaya juga para penonton ini juga belajar banyak hari ini. Yang pertama, kita harus mengucap syukur dalam segala hal untuk hal apapun ya Pak, baik senang maupun suka, maupun sedih, senang maupun sedih, juga buat orang-orang yang baik maupun orang-orang yang jahat kepada kita. Betul. Yang kedua, kita harus cakap terhadap apapun yang kita kerjakan ya. Kalau mahasiswa kita harus belajar yang baik, kalau pekerja atau pegawai kita juga harus bekerja yang baik. Dan yang ketiga, kalau lagi terpuruk kita harus percaya bahwa Tuhan yang sama yang menolong kita ketika kita di atas, maka Tuhan yang sama yang juga menolong kita ketika kita di bawah ya Pak. Amin. Sungguh luar biasa acara hari ini. Terima kasih banyak Pak Tris untuk waktunya dan terima kasih untuk acara ini. Mungkin kita bisa berdoa untuk menutup acara menjadi saksi ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena Kau hadir di tempat ini Tuhan, dan Kau berbicara Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, Pendeta Nyotres Tianto Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk keluarganya dan juga pekerjaannya, setiap hal yang dia kerjakan Tuhan. Kau berkati untuk kemuliaan nama-Mu. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini, untuk kesempatan yang indah ini. Biarlah acara menjadi saksi ini bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk semua, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Baik, terima kasih dan jangan lupa saksikan setiap hari Jumat acara menjadi saksi di YouTube channel GBI Crown Palace. Jangan lupa di like, share, dan juga di subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati.